Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Balai Bahasa Jawa Timur, Profesor E. Aminuddin Aziz MA PhD. Yang saya hormati jajaran pengurus Balai Bahasa Jawa Timur. Dan yang saya banggakan, teman-teman mahasiswa dari masing-masing perwakilan 5 universitas di Jawa Timur. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpah dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul bersama dalam pertemuan pada pagi hari ini, dalam acara Bulan Bahasa di Balai Bahasa. Tak lupa pula, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang pada saat ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, perkenalkan, saya Maulina Fitria sebagai Kepala Balai Bahasa Jawa Timur ingin mengajak hadirin sekalian untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik di ruang publik, terutama di lingkungan kampus bagi mahasiswa-mahasiswa. Hadirin yang berbahagia, saya mempunyai sebuah perumpamaan yang berbunyi, seperti cuka dituang air, takkan bisa terpisahkan lagi. Maksud dari cuka yang dituangkan ke dalam air akan larut di dalamnya dan tidak akan terpisahkan lagi. Sama seperti kita lahir di negara bangsa Indonesia dan tidak dapat menolaknya. Begitu pula dengan bahasa Indonesia yang telah menjadi identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Dan melestarikannya merupakan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Hadirin yang berbahagia, sebagai makhluk sosial, pastinya kita tidak akan jauh dari kegiatan berkomunikasi. Sebuah komunikasi yang baik dapat dilihat dengan bagaimana cara kita menyampaikannya. Mulai dari bahasa yang kita gunakan, topik yang kita sampaikan, dan juga kebermanfaatan oleh mitra tutur yang didapatkan. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tentunya harus kita terapkan pada saat kita berkomunikasi di ruang publik, khususnya di lingkungan kampus bagi mahasiswa-mahasiswa sekalian. Sebagai mahasiswa, hendaknya kalian dapat melestarikan bahasa dan budaya kita sebagai warga negara Indonesia. Selaras dengan yang saya ucapkan tadi, pada saat berkomunikasi kita harus memperhatikan sebuah teori, yaitu teori normatik dalam Kamus Media dan Komunikasi edisi 1 oleh Danis, Kendler, and Rothmunde. Teori normatik menekankan tentang pentingnya untuk mengikuti kaidah tata bahasa yang telah ditetapkan pada bahasa Indonesia. Norma-norma tata bahasa termasuk aturan-aturan ejaan tertulis, tata bunyi, dan tata kalimat. Teori normatik berusaha menentukan penggunaan bahasa Indonesia yang benar, atau mendefinisikan bahasa dalam kaitannya dengan norma dan penyimpangan. Teori normatik juga menekankan penggunaan bahasa yang benar. Bahasa yang benar yang dimaksudkan yaitu bahasa yang sesuai dengan kaidah. Ada yang tahu pedoman bahasa yang benar dalam kaidah bahasa Indonesia? Benar sekali. Bahasa yang benar atau pedoman dalam kaidah bahasa Indonesia yaitu EYD edisi 5 dan KBBI edisi 6. Maka bersamaan dengan peringatan bulan bahasa ini, kami dari Balai Bahasa mengadakan sebuah kegiatan yang memiliki output yaitu pengenalan bahasa dan budaya terhadap generasi penerus bangsa dengan tema Cakap Berbahasa dan Tanggap Berbudaya. Jadi, berbahagialah bagi kaula muda, mahasiswa-mahasiswa dari perwakilan universitas untuk berkesempatan dalam acara pada pagi hari ini. Simaklah dengan saksama dan implementasikanlah pada saat kalian keluar dari ruangan ini.
Tujuan utama dari kegiatan ini tidak jauh, yaitu untuk mengajak mahasiswa untuk lebih peduli terhadap penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, terutama di luar lingkungan kampus, yang cenderung mulai menurun, sangat miris sekali. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari tercampurnya bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Kemudian, bahasa asing yang menjadi dominan tren pada kalangan mahasiswa sampai pada fenomena asimilasi yang berasal dari keberagaman budaya, suku, bahasa, dan juga sistem sosial yang terjadi di lingkungan kampus. Hal ini selaras dengan kekhawatiran Joshua Fishman yang merupakan ahli bahasa Amerika perihal hilangnya akar identitas masyarakat pendukung suatu bahasa. Hadirin yang berbahagia, sadarkah kalian, mahasiswa-mahasiswa, jika pergeseran bahasa cenderung berasal dari diri kalian masing-masing, kalian cenderung merasa kurang bangga terhadap rasa memiliki kelestarian bahasa Indonesia, merupakan faktor utama perubahan bahasa. Generasi penerus bangsa zaman sekarang cenderung suka mengikuti dan mendominasi perubahan bahasa, terutama bahasa Inggris. Dengan bangga mereka menggunakan bahasa Inggris di ruang publik dengan melupakan identitas bahasa mereka sendiri. Permasalahan lain yang mengakibatkan pergeseran bahasa adalah terjadinya pertukaran budaya antara budaya asli Indonesia dengan budaya luar oleh remaja. Remaja zaman sekarang beranggapan bahwa penggunaan bahasa asing merupakan kebiasaan yang gaul, sehingga pergeseran bahasa pada bahasa asli tersebut akan terjadi. Berkenaan dengan permasalahan ini, kita harus mengupayakan perubahan tatanan bahasa berupa konsolidasi abad 21, yaitu Trigatra Bangun Bahasa. Trigatra Bangun Bahasa berbunyi, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan juga kuasai bahasa asing. Dengan menerapkan ketiganya, tatanan bahasa pada penggunaan bahasa Indonesia yang akan dihasilkan akan menjadi seimbang. Hadirin yang berbahagia, telah jelas tertera dalam Trigatra Bangun Bahasa bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang harus diutamakan dalam praktiknya. Namun, kita tidak boleh melupakan bahasa daerah sebagai identitas kita sendiri. Bahasa daerah merupakan bahasa yang harus kita lestarikan, sedangkan bahasa asing perlu kita kuasai untuk kita mengikuti perkembangan zaman. Karena kita sebagai mahasiswa harus multidimensi atau mengikuti perkembangan zaman. Bahasa asing merupakan bahasa yang juga penting kita miliki untuk menghindari ketertinggalan. Yang kedua, sesuai dengan output kegiatan ini, yaitu mengajak mahasiswa untuk mengikuti perkembangan zaman dan juga membudayakan bahasa dan juga budaya. Keberagaman budaya yang kita miliki korelasi yang sangat erat dengan generasi penerus bangsa. Zaman sekarang, generasi penerus bangsa haruslah bangga terhadap keberagaman budaya yang merupakan kekayaan yang kita miliki. Karena keberlanjutan warisan budaya ada di tangan generasi penerus bangsa, utamanya mahasiswa. Di lingkungan kampus, tidak dapat kita pungkiri, terdapat berbagai macam mahasiswa yang berasal dari berbagai macam daerah. Nah, jadi kesempatan ini dapat kita gunakan sebagai pembelajaran mengenai berbagai macam budaya dan menambah pengetahuan kita tentang budaya-budaya berbagai daerah. Namun, kita tidak boleh melupakan budaya asli kita sendiri. Dengan adanya keberagaman budaya, pasti terdapat pula keberagaman bahasa. Dengan ini, penggunaan bahasa Indonesia menjadi hal yang paling penting untuk saling memahami antar individu satu dengan individu yang lainnya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang akan menjadi jembatan untuk saling memahami antara satu sama lain. Berkomunikasi dan saling mengerti antar satu sama lain merupakan hal yang harus kita dapatkan.
Dengan melihat fenomena kualitas penggunaan bahasa yang semakin menurun, tentunya kita sebagai generasi penerus bangsa tidak boleh tinggal diam. Kita harus mengubah perspektif orang-orang terhadap generasi penerus bangsa seperti kita yang cenderung tidak mau melakukan sebuah pelestarian terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Melihat fenomena ini, saya, Maulina Fitria, sebagai Kepala Balai Bahasa Jawa Timur, mengajak teman-teman mahasiswa untuk mulai peduli terhadap pergeseran bahasa yang menjadi masalah terbesar pada saat ini. Hal yang harus kalian lakukan yaitu perubahan dari diri kalian sendiri. Seperti kata pepatah, sedikit-sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Artinya, upaya pelestarian bahasa Indonesia dapat dimulai dari setiap individu dengan menimbulkan rasa bangga terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Dan apabila dari setiap individu dari kalian terus menggaungkan dan merealisasikannya di depan dan di dalam sebuah lingkungan publik, maka kita akan mendapatkan dampak yang besar dalam mempertahankan kekayaan bahasa kita. Perubahan sekecil apapun merupakan sebuah bentuk usaha yang akan menjadi sesuatu yang besar apabila kita lakukan secara terus-menerus dalam praktiknya. Yang kedua, yaitu pengembangan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Karena pada hakikatnya, pembelajaran bahasa Indonesia terdapat dan termasuk ke dalam intrakurikuler yang wajib dipelajari pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. Begitu pula pada jenjang pendidikan perguruan tinggi. Selaras dengan Undang-Undang 1945, Pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kalimat ini menegaskan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang memiliki kedudukan yang paling penting untuk kita menguasainya. Dan yang terakhir yaitu berkolaborasi dengan lembaga pelestarian bahasa dengan cara bekerja sama dengan lembaga atau organisasi yang bertugas dalam pelestarian bahasa Indonesia. Seperti Balai Bahasa Jawa Timur yang teman-teman dan mahasiswa-mahasiswa sekalian sekarang berada. Pembinaan bahasa untuk mendapatkan bimbingan dan sumber daya dan berbagai ilmu tentang kebahasaan yang diperlukan sebagai urgensi penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, khususnya di lingkungan kampus. Jadi, apabila teman-teman ingin menguasai bahasa Indonesia, teman-teman harus terus mengikuti perkembangan zaman. Kalian sebagai generasi penerus bangsa hendaknya memiliki kesadaran yang paling tinggi untuk terus menggunakan perubahan sebagai jembatan menjadi Indonesia yang lebih baik. Bahasa dan budaya merupakan identitas bangsa Indonesia yang seharusnya menjadi ciri khas dan jati diri bangsa Indonesia dalam kancah internasional. Pada hakikatnya, kesadaran akan perubahan harus dimiliki oleh generasi-generasi penerus bangsa. Sesuai dengan kalimat Insinyur Soekarno pada peristiwa Rengas Dengklok 1945, yaitu, beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan bangsa Indonesia. Maka akan kuguncangkan dunia. Dari kalimat yang dipekikkan oleh Insinyur Soekarno, dapat kita simpulkan bahwa kekuatan pemuda dan para generasi penerus bangsa merupakan kekuatan utama dalam sebuah perkembangan zaman. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tindakan maupun ucapan yang kurang berkenan. Semoga generasi penerus bangsa, mahasiswa-mahasiswa yang hadir dalam lingkungan ini dapat menjadi tonggak estafet perubahan untuk berlangsungnya bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.